قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد Ahibati fillah, akramani wa akramakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya kepada kita, memberikan ketenangan dan didoakan oleh para malaikat. Amin. Kemudian ahibati fillah azani Allah wa iyyakum, kita masih dalam pembahasan tentang cara atau kiat-kiat bagaimana mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan tentang kiat yang pertama, yaitu kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Dan telah kita jelaskan bahwa di antara cara mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mencintai apa-apa yang Allah cintai dan membenci apa-apa yang Allah benci. Di antara yang Allah cintai adalah kita menjalankan amal-amal yang Allah cintai, menjalankan amal-amal saleh yang Allah cintai. Dan kita telah sebutkan beberapa amal-amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal-amal yang dicintai. Di antaranya adalah amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila seseorang melaksanakan salat pada waktunya, kemudian berjihad fisabilillah, kemudian seseorang melakukan amal dengan terus-menerus walaupun sedikit, terus-menerus walaupun sedikit. Dan juga amal-amal yang lain yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kiat yang kedua, ahibati fillah akramani wa akramakumullah, agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah an taj'ala qudwataka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai figur untuk diikuti, suri tauladan yang kita jadikan sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Segala apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, baik itu dari sisi perkataan ataupun perbuatan ataupun sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan syariat dan juga berhubungan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka kita ikuti, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita lakukan di dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Antaj'ala qudwataka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau menjadikan kedua-mu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan selainnya. Bukan orang-orang yang terkenal di kalangan artis ataupun bintang film, bintang sepak bola, ataupun tokoh-tokoh tertentu, ya, yang mereka sama sekali tidak cinta kepada Allah dan tidak cinta kepada Rasulnya. Ya. Sekali lagi bahwa ketika kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikannya sebagai qudwah. Di mana sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak firman-Nya tentang perintah agar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikannya sebagai qudwah dalam kehidupan kita. Ya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kemudian wa ulil amri minkum. Ya, wa ulil amri minkum, dan juga taatilah ulil amri di antara kalian. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman agar mentaati Rasul. Karena seseorang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mentaati apa yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu agar kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan kemarin, ya, sebulan disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya merupakan syarat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, ya, merupakan syarat untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mengaku cinta kepada, ya, in kuntum tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka ikutilah aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintainya. Berarti di sini sebagai syarat untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, dan juga sebagai syarat seseorang dikatakan cinta kepada Allah adalah perwujudannya di dalam kehidupannya adalah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini, ya, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum, merupakan kebahagiaan yang hakiki yang akan didapatkan, ya, bagi seorang adalah dengan cara mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu perintah-perintahnya kita laksanakan, larangan-larangannya kita jauhi, ya. Kemudian kita mengikuti apa-apa yang merupakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sifat Rasulullah adalah, atau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, ya. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, sebagaimana yang dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an.
di mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ini menunjukkan keagungan, ya, keagungan di mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa agungnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Berada di atas akhlak yang sangat agung. Kemudian ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ya. Di mana ketika Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya mengenai ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, di mana beliau mengatakan, ya, ketika menyebutkan ayat ini bahwa Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ya, wa hal ad-din illa al-hub fillah wal bughdu fillah. Tidaklah agama ini kecuali hanya apa? Kecuali dengan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Al-hubbu fillah, mencintai, ya, hanya semata-mata karena Allah, dan membenci hanya semata-mata karena Allah. Dalam artian mencintai seseorang itu karena semata-mata ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula membenci seorang tidak lain karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang disebutkan di dalam hadis atau ungkapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum, di antara ayat yang lain yang menunjukkan agar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil apa yang merupakan petunjuknya, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah faman tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Kemudian di dalam ayat yang lain, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia telah mentaati Allah. Ini berarti seorang ketika sudah taat kepada Rasul dengan taat yang sesungguhnya, maka dia sudah sama saja dianggap sebagai taat kepada Allah. Barang siapa yang berpaling darinya, maka Allah berfirman, fama arsalnaka alaihim hafidha, dan tidaklah kami mengutusmu untuk menjaga mereka, sebagai penjaga bagi mereka. Ya. Ini menunjukkan ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum, kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan risalah ini. Kewajiban umatnya adalah mentaatinya. Adapun jika membangkang, tidak mau taat, yang jelas Allah Subhanahu wa taala sudah mendatangkan kepada mereka hujjah, mendatangkan kepada mereka segala sarana agar mereka mendapatkan petunjuk. Akan tapi ketika mereka memilih untuk berpaling, memilih untuk tidak taat, memilih untuk mengambil jalan selain jalannya Rasulullah SAW, maka Allah akan palingkan kepada apa yang mereka kehendaki. Allah sesatkan kepada apa yang mereka inginkan, dan mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu." Dan apa-apa yang, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan, fakhudhuhu, maka ambillah. Maksudnya kita melaksanakan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik itu perintah, maka kita laksanakan. Kalau itu larangan, maka kita jauhi. Kemudian, wa ma nahakum anhu fantahu, apa-apa yang beliau cegah, beliau larang,
maka tinggalkan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya adalah syadidul iqab. Iqabnya sangat pedih. Ya. Iqabnya atau balasannya berupa azab. Ya, berupa azab itu sangat-sangat pedih. Ini di antara ayat-ayat yang menunjukkan agar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana masih banyak sekali ahibati fillah akramani wa akramakumullah ayat-ayat yang lain yang menunjukkan agar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bahwasanya di antara syarat seseorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, di antara amal yang lain yang dapat mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah anta tatahhar zahiran wa batinan. Ya. Engkau membersihkan diri, mensucikan diri baik itu yang zahir ataupun yang batin. Ya. Mensucikan diri, membersihkan diri baik itu yang zahir, yang nampak ataupun yang batin. Ya, ini maksudnya zahir suci secara apa? Secara hissi, secara apa? Fisik, dan juga suci secara batin. Artinya apa? Maknawi. Bagaimana caranya? Secara zahir, secara yang nampak, secara fisik adalah kita dengan cara bersuci. Bersuci dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi pakaian dan juga dari sisi apa? Dengan menghilangkan hadas besar ataupun hadas kecil. Kalau hadas besar dengan cara mandi besar atau mandi janabah. Kalau dari junub, kalau dari haid maka dari mandi dari selesai dari haid ataupun nifas dan seterusnya. Adapun dari hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Itu jika mendapatkan air atau mampu menggunakan air. Dan jika tidak mampu menggunakan air atau tidak mendapatkan air, maka apa? Boleh berganti dengan tayamum. Baik itu untuk menghilangkan hadas besar atau menghilangkan hadas kecil. Dan ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa seseorang itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman, suci batin, yaitu kita membersihkan diri dari segala hal-hal yang mengotori keimanan kita. Ya, mengotori keimanan kita, yaitu apa? Membersihkan diri kita dari kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Ya, membersihkan diri kita dari syirik besar ataupun syirik kecil. Ini adalah sebesar-besar kotoran yang mengotori diri kita, batin kita, yang menyebabkan seorang itu tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, lakukan penyebab agar kita mendapatkan cinta Allah, yaitu dengan mensucikan diri kita, membersihkan diri kita dari kotoran batin ini berupa syirik besar ataupun syirik kecil. Ya. Syirik besar contohnya seseorang menyembah kepada selain Allah, seseorang berdoa, ya, dia di samping meminta kepada Allah, tapi juga dia minta kepada selain Allah. Ya, atau dia menjadikan wasitah atau perantara antara dirinya dengan Allah, ini juga termasuk syirik besar. Contohnya dia datang kepada kuburan tertentu,
ya, dari kalangan wali atau dari kalangan sunan atau dari kalangan syekh atau dari kalangan orang tertentu, lalu mengatakan apa? Wahai fulan, wahai syekh fulan, sampaikan kepada Allah hajatku agar saya mendapatkan ini dan itu. Ya. Maka ini apa? Ini adalah termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai syirik. Karena dia meminta kepada selain Allah atau menjadikan selain Allah sebagai perantara. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin zaman Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, tidaklah kami menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan kami, akan tapi apa? Agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, akan tapi apa? Agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ini berarti mereka menjadikan perantara, ya, karena menganggap dirinya hina, dirinya tidak layak, langsung berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, lalu menjadikan sebagai perantara antara Allah dengan dia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh perantara-perantara. Ini ikhwatul iman, azanallahu wa yakum. Bersihkan diri kita dari segala noda kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik kecil contohnya seperti riya. Orang yang beramal, amal saleh, kemudian dia menginginkan pujian dari orang. Ya, salatnya rajin, akan tapi ya setelah salat tadi malam saya salat tahajud, masya Allah, khusyuk 11 rakaat lagi dipamerkan, kemudian dimunculkan di statusnya di Facebook dan seterusnya. Ini dikhawatirkan akan apa? Akan menghilangkan nilai ibadahnya, akan masuk kepada kategori orang yang ingin dilihat orang lain ibadahnya. Khawatir. Maka apa? Sembunyikan amal baik kita sebagaimana kita menyembunyikan amal buruk kita. Amal buruk kita ingin kita diketahui oleh orang? Tidak ada yang ingin amal buruknya diketahui kecuali orang-orang yang betul-betul buruk. Ya, buruk. Sudah buruk. Biar hilang katanya dosanya. Bangga dengan keburukannya. Bangga dengan keburukannya. Dia bisa korupsi sekian juta, masya Allah, senang, bangga. Dia bisa mencuri, dia bisa berdagang dengan perdagangan yang haram, dia bisa masukkan barang ke tempat-tempat yang strategis, tapi barang-barang itu adalah barang-barang haram seperti narkoba dan seterusnya. Bangga dengan itu, maka ini orang yang paling buruk. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan maaf kepadanya. Ya. Sebagaimana dalam hadis, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Sungguhnya bagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, apa? Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir. Orang yang mujahirun maksudnya apa? Orang yang menampakkan kemaksiatannya, berbangga dengan apa yang dia lakukan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutupinya. Akan tapi ketika dia bermaksiat di malam hari, di pagi harinya, di siang harinya dia ceritakan kepada orang lain, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tutupi, tidak ada orang yang tahu. Akan tapi dia sendiri yang mengabarkan kepada orang lain bahwasanya tadi malam saya melakukan ini dan itu. Dengan bangganya dia menceritakan kepada orang lain, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutupinya, tidak ada yang mengetahuinya. Akan tapi justru dengan apa yang dia ceritakan, orang lain akan semakin tahu. Ini namanya mujahir, orang yang seperti ini. Maka orang yang seperti ini dikatakan apa? Tidak dimaafkan. Maka ahibati fillah akramani wa akramakumullah, ya, kita hendaknya menjauhkan diri dari penyakit-penyakit yang menyebabkan kotornya diri kita dari sisi batin. Yaitu pertama dari
segala noda kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik kecil tadi berupa contohnya apa? Riya, sum'ah dan sejenisnya. Kemudian dari dosa-dosa besar, ya, dari dosa-dosa besar seperti memakan harta riba, kita hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, ya. Kemudian kita mengambil harta orang lain dengan cara batil, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak hak, baik itu dengan cara jual beli. Kemudian kita dalam jual beli tersebut kita melakukan penipuan, sehingga kita mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Karena jual belinya tadi jual beli yang di situ terkandung terkandung penipuan, maka berarti kita mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kemudian kita mencuri, waliyadzubillah. Kemudian ini termasuk dosa-dosa besar. Syahadatuz zur, qauluz zur, ya, sumpah palsu ataupun saksi palsu, ini termasuk dosa besar. Dan yang lainnya banyak sekali dosa-dosa besar yang hendaknya kita jauhi. Ini sebagai bentuk Sebagai bentuk untuk membersihkan hati kita. Demikian pula meninggalkan segala amal-amal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, yang dikategorikan sebagai bid'ah. Jauhkan. Ini termasuk afat, termasuk kotoran-kotoran yang dapat menyebabkan hati kita ataupun diri kita menjadi kotor. Sekali lagi, Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan mencintai orang-orang yang yang mensucikan diri, membersihkan diri. Maksudnya bersih secara zahir fisiknya dengan cara tadi mandi besar atau dari hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian mensucikan diri dari dari segala penyakit-penyakit atau noda-noda yang dapat mengotori hatinya. Demikian pula Rasulullah SAW mengajari kepada kita agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai orang-orang yang orang-orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa mensucikan diri. Kapan kita lakukan? Itu ketika setelah berwudu. Ya. Setelah berwudu kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat dan jadikan aku termasuk orang-orang yang membersihkan atau mensucikan diri. Ini di antara cara agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala yang ketiga.